Jadi kalau ditanya Imam Ibnu Katsir mazhabnya apa? Mazhab itu jalur belajar sampai ke Nabi dari imam tertentu yang nasab keilmuannya sampai kepada kita. Kalau diteliti rata-rata umat Islam sekarang, umumnya hampir semua pasti bersumber dari imam yang 4 ini. Silahkan dicek, ketemunya ke situ juga. Akan menyebar. Saudi misalnya, Hambali mazhabnya dari jalur Imam Ahmad. Diikuti ke bawahnya sampai sebelum-sebelumnya. Ada Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebelumnya lagi ada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sampai ke sini lagi ada Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani misalnya, sampai terus sampai ke kita ke sini. Ada Syekh Utsaimin misalnya, ya, ada Syekh Shalih Fauzan terus. Ya, Asy-Syafi'i banyak. Ya, ada Syekh misalnya Ramadan Al-Buti, ada Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Ya, terus sampai kekinian sekarang. Ya, di Imam Maliki ada, ya, sampai misalnya Maliki ada Syekh Rabiti sekarang menyebar di Afrika Utara. Ya, di misalnya sekarang Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, Maliki. Ada. Ya, Hanafi, Syekh Dahlawi misalnya, yang di India sampai ke Pakistan, sampai menyebar, ada semuanya. Nah, maka kalau disebutkan Asy-Syafi'i itu artinya berislam asasnya Al-Quran, Sunnah, jalur pembelajarannya dari Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Ibnu Katsir itu Asy-Syafi'i, jalur pembelajarannya ke Imam Asy-Syafi'i. Saya tanya pada anda, Imam Asy-Syafi'i kunut tidak? Bismillahnya sir atau jahar? Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syafi'i. Allahumma hdina fiman hadait. Asy-Syafi'i. Kunut. Nah, jadi kalau anda baca tafsir Ibnu Katsir, artinya anda sedang belajar dari keturunan dari murid-muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i dalam bidang tafsir. Kalau anda belajar yang lain misalnya Ibnu Qudamah atau yang lain, itu Hambali. Imam Ahmad muridnya juga Imam Asy-Syafi'i. Kadang murid dengan guru tidak harus sama. Imam Ahmad muridnya Asy-Syafi'i, tapi kemudian mengembangkan mazhabnya Hambali, tidak kunut. Kunutnya nazilah, ada peristiwa baru kunut. Tidak ada peristiwa butuh doa, tidak kunut. Imam Malik kunutnya tidak jahar, sir, sebelum rukuk. Imam Abu Hanifah tidak kunut sama sekali. Ya, dalam subuh. Tidak ada masalah. Apakah pernah mendengar misalnya Imam Ahmad ditahzir oleh Imam Asy-Syafi'i? Tidak. Imam Malik berselisih kemudian dengan Imam Asy-Syafi'i? Tidak. Imam Abu Hanifah marah-marah kepada Imam Malik karena kunut? Tidak. Biasa saja. Bersahabat, kadang makan di rumahnya, minum teh bersama, bergembira bersama, sedih bersama, tertawa bersama. Imam Asy-Syafi'i kunjungan ke Imam Ahmad, makan di situ. Imam Ahmad kunjungan ke tempat Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i kunjungi Imam Malik. Biasa saja. Jelas ya? Ini yang paling aneh, belajar tafsir Ibnu Katsir, tapi kemudian menyimpulkan dengan kesimpulan yang salah. Apa kesimpulan diantara yang salah? Anda nggak ngamalkan kunut, nggak apa-apa. Tapi nggak usah kemudian menyoal orang kunut, bid'ah. Ini tafsirnya, bacanya baca tafsir Ibnu Katsir. Yang dipelajari itu, Ibnu Katsirnya Asy-Syafi'i. Anda yang mengatakan bid'ah, ya Anda belajar tafsir dari orang yang praktek kunut. Coba dicek. Kalaupun nggak dipraktekkan, misalnya Ibnu Katsir nggak kunut kok, tapi beliau Asy-Syafi'i menghormati gurunya. Nggak ada masalah, Anda nggak kunut, nggak ada masalah. Jangan nyoal orang kunut. Al-Bukhari, Asy-Syafi'i, Imam Al-Bukhari itu Syafi'i. Tuh, hati-hati. Tapi jangan juga Anda menyoal orang yang tidak kunut. Imam Ahmad hafal 1.000.000 hadis, tidak kunut dalam subuh, biasa saja. Mau kunut, ini dalilnya. Tidak kunut, ini dalilnya. Yang salah yang tidak sholat subuh. Kenapa masalah kunut kemudian jadi rame? Dan tidak ada kaitan dengan ormas. Sami'allahu liman hamidah, Allahumma hdina fiman hadait. NU. Ya Allah, tidak. Sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Hamdiyah. Ya, enggak ada. Anda salat berdiri di depan imam yang kunut. Imam kunut, Anda tidak kunut. Kata Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Utsaimin itu mazhabnya Hambali. Beliau tidak kunut subuh, tapi beliau berfatwa, kata beliau, maka makmum yang tidak kunut, kalau berdiri di depan imam yang kunut, maka dia ikut kunut dengan dalil mengamalkannya dengan mengaminkan. Dalilnya, awas, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, faqira'atul imam qira'atul makmum. Adapun imam dijadikan untuk diikuti, maka setiap bacaan imam menjadi bacaan makmum. Jika imamnya kunut, maka makmum yang mengaminkan. Persoalan angkat tangan itu persoalan yang lain, karena boleh mengangkat, boleh tidak. Di ketika imamnya kunut, Allahumma hdina fiman hadait, amin. Walaupun Anda tidak kunut subuh, yang Anda pilih tidak kunut, tapi ketika imamnya kunut, Anda ikut. Karena mustahil makmum beda dengan imam. Mana ada imam sujud makmum ruku? Makanya kalau imam kunut, antum aminkan. Imam, Allahumma hdina fiman hadait, antum di belakang, amin. Mau ngangkat, silakan. Tidak, nggak ada masalah.
Jadi sujud, cukup tangan begini pun boleh. Amin. Angkat silakan. Jelas ya? Dan jangan dicela. Allahumma hdina fiman hadait. Bid'ah. Kok bisa sholat di belakangnya? Kalau Anda kunut, imam tidak kunut. Ikuti tidak kunut. Dan tidak perlu sujud sahwi. Ini imam dah sujud. Di atas saja begini. Imam sudah duduk di antara dua sujud. Wassalamualaikum Muhammad. Masih berdiri di atas. Jangan terlampau soleh. Kalau imam tidak kunut, ikut tidak kunut. Imam salam, selesai sholatnya. Dan tidak usah sujud sahwi. Sujud lagi, Allahu Akbar, bangun, salam lagi. Kenapa sujud lagi? Imamnya lupa nggak kunut. Bukan lupa. Imamnya memang nggak ngamalkan kunut. Kalau begitu kan enak cara kita beribadahnya. Nikmat kita. Tahu dalil, taruh argumentasi, dan nggak usah marah-marah. Ini kan aneh, baru selesai sholat udah ribut. Terus manfaat sholatnya apa? Kan sholat itu mencegah dari keributan. Ribut itu mungkar. Jadi kalau ente baru sholat langsung ribut, berarti sholatnya nggak ada manfaatnya. Apalagi selepas sholat ngomongin imamnya. Memang imam kurang paham tuh, iya. Kurang belajar kali dia tuh, iya. Padahal imamnya S3 gitu kan. Dia S3, nggak peduli mau S4 kelompok 3, nggak ada masalah. Sudah, jangan kebanyakan. Paham ya? Nah, jadi kalau ditanya Imam Ibnu Katsir, mazhabnya apa? Asy-Syafi'i. Nanti ada Asy-Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Biasa saja kalau melihat itu. Itu menandakan jalur keilmuannya. Ya, sanad ke ilmuannya. Dan tidak perlu diperselisihkan. Yang ada kita belajar insyaallah khair. Semoga Allah muliakan kita semua insyaallah.